Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai saudara pada edisi Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Tim Gabungan TNI Polri Kodim 0205 TK, Subdenpom Kabanjahe dan Polres Tanah Karo melakukan razia dan melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang disinyalir lapak judi dan narkoba. Memerangi peredaran narkoba dan berantas penyakit masyarakat seperti judi, Kodim 0205 TK bersama aparat gabungan, Subdenpom 21 Kabanjahe dan Polres Tanah Karo melakukan penggerebekan yang diduga lapak atau barak narkoba di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Penyisiran yang dilakukan pada malam hari ini ke lokasi yang meresahkan dan dilaporkan masyarakat. Seperti di daerah sekitar Terminal Kabanjahe dan lapak sabu di sekitar di Pasar atau Pajak Singa Kabanjahe. Setelah melakukan aksi penyisiran dan razia ini, petugas tidak menemukan adanya pengguna ataupun penjual narkoba di tempat tersebut. Petugas hanya menemukan mesin judi ketangkasan ikan 2 unit, 10 unit sepeda motor yang diduga pemilik pengguna narkoba, bong narkoba, HP berbagai merek sebanyak 7 unit, uang tunai Rp1.590.000, mesin timbangan digital 3, plastik klip kecil, receiver CCTV, dan barak yang telah kosong ditinggalkan oleh pengguna narkoba. Seluruh barang bukti diserahkan ke Polres Tanah Karo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dandim 0205 TK Letkol Infantri Ahmad Afrian Rangkuti melalui Pasintel Letu Rajiman Girsang menyebutkan razia dan patroli terkait penyakit masyarakat ini akan terus terlaksana secara berkesinambungan guna menggempur peredaran gelap narkoba di Kabupaten Karo. Jadi kemudian setelah selesai pelaksanaan kegiatan di terminal bawah, kita dilanjut melaksanakan patroli ke tempat yang lain. Namun ada beberapa titik yang kita temui yang sudah tutup praktek perjudiannya, sehingga kita melanjutkan perjalanan menuju ke Pajak Singa. Di sana ada juga mendapatkan informasi daripada masyarakat adanya kegiatan di sana, tempat pengkonsumsian narkoba ataupun tempat transaksi narkoba. Jadi setelah sampai di Pajak Singa ataupun di lokasi, mungkin kehadiran kita sudah diketahui sama pelaku-pelaku yang ada di sana. Jadi sehingga mereka kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Pahejae dan Sarula pada akhir Desember lalu, tidak sedikit lahan pertanian warga yang mengalami kerusakan hingga tidak dapat lagi dipergunakan. Untuk menangani dampak bencana tersebut, dalam hal ini Pemkab Taput tidak dapat melakukannya sendiri sehingga diperlukan kolaborasi antara lintas pemerintah provinsi dan pusat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Luat Pahe. Demikian kondisi terkini di sejumlah lokasi di Kecamatan Pahe Julu dan Sarula pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir Desember lalu. Mitigasi dan penanganan pasca banjir terus dilakukan dan menjadi langkah penting yang dilakukan agar dampak buruk bisa diminimalkan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Taput, pasca bencana telah menimbulkan kerusakan sekitar 200 hektar lahan pertanian dan lahan perkebunan milik warga yang terendam lumpur serta kerusakan pada sejumlah infrastruktur jalan dan saluran irigasi dan lahan tanaman padi milik warga gagal panen akibat banjir bandang yang terjadi pada 29 Desember lalu. Selain telah menimbulkan kerusakan yang cukup parah, ratusan hektar areal pertanian dan perkebunan warga serta sejumlah titik tebing sungai Aik Sarula mengalami kerusakan dan tertimbun ribuan tong kubik kayu dan material tanah bercampur dan tidak dapat dipergunakan lagi oleh warga. Selain itu, untuk membantu warga menurut Camat Pahe Jeredianto Sinaga, Pemkab Taput serta Muspika Kecamatan dengan peralatan yang ada dan mengerahkan relawan TNI Polri dan berbagai elemen untuk membantu proses pembersihan lumpur.
Hingga saat ini alat berat milik Dinas PUPR Taput masih bekerja di lapangan melakukan pembersihan dan normalisasi air Sarula serta rekondisi areal persawahan warga yang mengalami kerusakan sekitar 160 hektar lebih. Terkait hal tersebut melalui kolaborasi bersama BPBD, Babinsa serta instansi terkait dalam melakukan pemulihan, tentu dengan adanya dukungan pemerintah pusat untuk proses pembersihan lumpur sisa banjir membutuhkan waktu yang tidak sedikit, serta pembiayaan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat lebih optimal dalam pemulihan dan rekonstruksi di Kecamatan Pahejai dan Sarula pasca bencana. Harapan kita ke depan, khususnya kepada pemerintah pusat, mohon dukungannya karena ini perlu dilakukan untuk pembenahan lahan-lahan pertanian. Setidaknya masyarakat yang di Sarula, di 6 desa dan 1 kelurahan itu membutuhkan bantuan untuk revitalisasi lahan pertanian, karena sampai saat ini lahan tersebut masih belum bisa kita lakukan penanaman kembali akibat hancur total dengan material-material yang telah ada. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN milik Wakil Ketua DPRD Langkat sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem Ajai Ismail yang tidak masuk akal viral di berbagai media. Berdasarkan hasil LHKPN tahun 2019, Ajai Ismail melaporkan harta kekayaan kas dan setara dengan kas bernilai 20 juta rupiah, dan pada tahun 2023 kembali melaporkan harta kekayaan sejumlah 20 juta rupiah. Laporan harta kekayaan ini tentu saja menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan sejumlah media yang merasa sangat mustahil seorang wakil ketua DPRD Kabupaten Langkat memiliki harta 20 juta rupiah. Berdasarkan pantauan di lapangan, Ajai Ismail memiliki rumah mewah yang berada di Jalan Proklamasi Kelurahan Kuala Bingai, Kecamatan Stabat. Bahkan rumah yang bergaya Eropa milik Wakil Ketua DPRD Langkat ini dijaga ketat penjaga karena lengkap dengan mobil mewah berbagai merek. Hal tersebut tentunya menjadi pemicu jika laporan harta kekayaan penyelenggara negara Ajai Ismail tahun 2019 hingga tahun 2023 tidak masuk akal. Berdasarkan informasi yang beredar hasil konfirmasi beberapa media dengan Ajai Ismail, laporan kekayaan ini merupakan kesalahan staf Wakil Ketua DPRD Langkat yang menginput data ke LHKPN. Diketahui Ajai Ismail memiliki 3 orang anak yang juga merupakan anggota DPRD, yakni Ricky Anthony anggota DPRD Sumatera Utara, Ristia Cahyani anggota DPRD Langkat, dan Muhammad Rio anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem. Pengamat sosial politik, lingkar wajah kemanusiaan, Abdul Rahim mengatakan, sangat mustahil seorang wakil ketua DPRD Langkat yang juga memiliki 3 orang anak yang duduk sebagai anggota DPRD mempunyai harta 20 juta rupiah, dan jika ada kesalahan input data, seharusnya tidak terjadi secara berulang setiap tahun. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini merupakan pelajaran bahwa penyelenggara negara tidak bisa melaporkan sembarangan harta kekayaannya karena harus dipertanggungjawabkan demi keterbukaan informasi publik. Ini harus dipertegas oleh Pak Ajai. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kita mohon dan berharap untuk turun dan melacak seluruh harta kekayaan Pak Ajai. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi lah yang bisa membongkar ini semua. Sudah menjadi tradisi bahwa setiap menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok selalu meningkat pembeliannya di sejumlah tempat di pasar rakyat di Kota Tebing Tinggi. Namun ada yang tidak biasa pada saat ini, justru di beberapa tempat sebagian harga bahan pokok mengalami penurunan meskipun sebelumnya sempat naik. Dari pantauan TVRI menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di Pasar Impres dan Pajak Gambir Kota Tebing Tinggi sebahagian menurun seperti cabai merah dari Rp55.000 menjadi Rp40.000, cabai rawit dari Rp70.000 menjadi Rp60.000, cabai hijau dari Rp30.000 menjadi Rp28.000, tomat dari Rp10.000 menjadi Rp8.000, bawang merah dari Rp35.000 menjadi Rp30.000, dan untuk harga minyak goreng dan beras masih naik dengan harga ecer Rp17.000 dan beras Rp15.000.
Sedangkan untuk harga daging sapi sampai saat ini masih normal dengan harga Rp125.000 per kilogram. Saat ini harga kebutuhan pokok seperti cabai, bawang merah, tomat sudah menurun kecuali minyak goreng dan beras. Berharap nanti pada saat bulan suci Ramadan dan Idul Fitri harga kebutuhan bahan pokok ini bisa turun lagi begitu. Turunnya harga kebutuhan pokok kemungkinan ada juga pengaruh dengan menurunnya daya beli masyarakat ditambah lagi banyaknya para pedagang. Sucipto selaku pedagang daging berharap adanya perhatian pemerintah untuk pembelian langsung daging yang dikelola pemerintah sehingga harga daging di pasaran dapat terjangkau dan daya beli masyarakat tinggi. Hal serupa juga disampaikan Puja Boru Sihombing berharap daya beli masyarakat meningkat sehingga omset penjualan semakin tinggi. Sekitar inilah 125, 130 gitu. Biasanya berapa itu Pak? Tetap dari dulu. Oh, berarti nggak ada kenaikan? Nggak ada kenaikan. Apa daya beli orang nggak ada. Jadi macam mana mau dinaikkan? Jadi minta bantuan pemerintah, entah barang potong ya kan, karena sulit. Dia barang potong yang di luar dijual di sini nggak makan. Lebih tinggi kita beli daripada dijual. 17.000 minyak makan kita. Kalau minyak makan curah 18.000. Beras 15.000. Tapi itulah daya pembeli kurang. Seorang pria lansia ditemukan tak bernyawa di tepi aliran Sungai Asahan. Pria tersebut ditemukan tim SAR gabungan yang melakukan pencarian setelah korban dinyatakan hilang saat memancing. Inilah proses evakuasi jasad Poniman saat dimasukkan ke kantong jenazah tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas TBA, BPBD, serta TNI Polri. Jasad pria berusia 70 tahun warga Bandar Pulo Kabupaten Asahan Sumatera Utara tersebut dibawa menuju posko untuk diserahkan ke pihak keluarga. Komandan Pos SAR TBA Romi menyebutkan, peristiwa berawal saat korban memancing dan terpeleset ke sungai. Seketika itu hilang terbawa arus. Tim SAR gabungan turun melakukan pencarian menyisir aliran sungai selama 3 hari. Pencarian jasad korban akhirnya ditemukan sekitar 2 km. Setelah kita melakukan pencarian selama 3 hari, kita menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia tersangkut di batang bambu. Setelah selanjutnya kita melakukan evakuasi dan dibawa ke rumah duka. Petani di Kabupaten Padang Lawas saat ini kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk memenuhi kebutuhan pemupukan tanaman, petani terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi, walaupun harganya cukup mahal, agar tidak gagal panen. Petani padi yang berada di Kabupaten Padang Lawas saat ini kesulitan untuk bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Untuk mendapatkan pupuk waktunya selalu tidak tepat dan jumlah yang diperoleh jauh kurang dari yang dibutuhkan petani. Agar tidak gagal panen, para petani terpaksa harus menambah kos dengan cara membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang mahal. Muhammad Zain mengatakan selama periode menanam padi tahun ini para petani cuma mendapatkan pupuk bersubsidi 1 kali dan setiap petani hanya sekitar 25 kg, sedangkan kebutuhan dari mulai penanaman hingga panen petani paling sedikit sekitaran 150 kg. Muhammad Zain berharap ada perhatian pemerintah untuk membantu para petani dalam upaya mendukung ketahanan pangan sehingga petani berhasil dan sejahtera. Pupuk ada, memang ada waktu itu, tapi berjumlah sekitar 1 ton lah kira-kira. Beberapa kelompok taninya itu kan banyak Pak. Nah, jadi kalau dibagi rata kira-kira permainan 1,5 sak lah, yaitu 1,5 sak lah per orang. Semakin harus adanya itu 3 sak lah itu Pak. Kerusakan jalan di kawasan Jalan Setia Makmur Sunggal Kanan butuh perbaikan karena menimbulkan banyak kecelakaan pada pengendara. Terlihat jalan di Setia Makmur Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal mengalami kerusakan jalan yang cukup parah. Sebelumnya kerusakan jalan hanya berupa lubang-lubang kecil, seiring berjalannya waktu menjadi lubang besar.
Kondisi jalan yang belum diperbaiki itu tentunya sangat membahayakan para pengendara roda 2 maupun roda 4. Kondisi jalan ini terus dikeluhkan oleh warga sekitar terutama pada saat musim hujan, seringkali aktivitas warga diperlambat. Para pengendara terpaksa berhenti terlebih dahulu jika ada mobil yang melintas dari arah yang berlawanan. Salah seorang pengendara sepeda motor, Karnanto, mengatakan, lubang yang digenangi air menyebabkan pengemudi kehilangan kendali dan tak jarang terjatuh saat berkendara. Warga dituntut ekstra hati-hati jika melewati kawasan tersebut. Ginilah, tengok sendirilah kerusakannya. Ya banyak juga menyebabkan kecelakaan. Monggok kereta, mobil, kalau udah musim hujan sini dalamnya setengah meter. Cepat-cepat diperbaikilah. Yang nggak terjadi, yang jangan lagi kita inginkan apa yang terjadi kan. Masa udah merdeka pun jalan seperti ini terus. Pajak dibayar. Jalan nggak pernah dibetuli. Ini udah ada ini setahun ini. Ini gara-gara ini pun sebagian warga paret sumbat. Ya, paret sumbat. Tempat mengalirnya pun nggak ada. Salah seorang ibu Angga mengatakan, kerusakan jalan juga berpengaruh pada penghasilan pedagang, karena jalan yang rusak sehingga pembeli enggan untuk berbelanja terutama saat hujan jalan digenangi air dan lumpur. Berdampak sekalipun, orang malas berhenti. Satu, banjir terus, kalau hujan banjir. Malas belanja, malas singgah. Paling 500.000. Biasa kalau nggak banjir lumayan lah. Ini kalau lagi banjir kan pada orang malas singgah gitu. Harapannya supaya jalan ini bagus, dibaiki, supaya jangan banjir-banjir lagi, supaya orang pun mau berhenti membeli, kami punya semua. Pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di pinggir jalan kian hari semakin ramai. Keberadaan PKL juga ikut berkontribusi dalam sektor ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun sayangnya para PKL ini sering mendapat penggusuran oleh pihak terkait. PKL yang berjualan di sepanjang jalan atau trotoar dengan menjajakan berbagai jenis barang mulai dari buah-buahan, makanan, pakaian, hingga kebutuhan sehari-hari memiliki peran penting dalam sektor ekonomi dan juga membuka lapangan pekerjaan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Salah seorang pedagang Tatan mengatakan sebagian besar pedagang berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikatakan ia telah berjualan di pinggir jalan sudah lebih setahun dan hasil jualan tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dikatakan para pedagang seringkali dihadapkan dengan tantangan karena tidak jarang para pedagang di pinggir jalan mendapat penertiban oleh pihak terkait dengan alasan mengganggu lalu lintas dan para pejalan kaki. Di sisi lain banyak warga juga yang lebih tertarik membeli aneka kebutuhan yang dijual di pinggir jalan karena harganya lebih terjangkau dan lokasinya juga dianggap strategis. Meskipun aktivitas ini seringkali dihadapkan pada tantangan dan perdebatan terkait pengaturan dan perizinan, animo pedagang untuk berjualan di pinggir jalan tetap tinggi dan para pembeli juga kian meningkat. Ya kalau sukanya ya alhamdulillah pelanggan ada kan gitu, tiap jualan lah gitu kan pelanggan kita udah ada di pinggir jalan. Kalau dukanya ya hujan gitulah Pak, sama cuaca lah gitu kan. Pungli ada Bang? Pungli nggak ada Pak, nggak ada ya. Penertiban sih ada Pak ya kan, cuman kemarin itu udah disampaikan juga lah kan gitu. Bahwasannya nanti kalau apa jangan jualan lagi ya gitu aja, cuman kita mencari makan ya Pak ya. Enggak, saya ini aja Pak. Saya fokus. Kalau di jalan ini sampai 100-200 kilo lah Pak. Paling banyak 300. Iya. Ya, harapannya ya gini sih Pak. Apa ya harapannya? Pengen lancar aja lah gitu kan. Jangan ada penertiban maksud saya gitu. Namanya kita pedagang pinggir jalan ya Pak ya. Gebyar Milad ke-90 tahun Al-Ittihadiyah, gaungkan konsolidasi dan transformasi mewujudkan visi keumatan menuju Indonesia emas. Kaderisasi dari basis-basis pendidikan melahirkan pemikiran yang dituangkan melalui tulisan sangat berkontribusi dalam pembangunan Sumatera Utara menuju Indonesia emas.
Milad ke-90 tahun Al-Ittihadiyah ini secara nasional telah dilaksanakan dan terpusat di Kota Bandung. DPW Al-Ittihadiyah menggelar Milad ke-90 tahun Al-Ittihadiyah di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan kemarin. Selain memberi syukuran kepada Erni Arianti, Ketua DPRD Sumut masa jabatan 2024-2029, pemberian apresiasi kepada tokoh inspirasi dalam membangun Sumatera Utara turut meramaikan acara milad tersebut. Al-Ittihadiyah yang terbentuk sejak 27 Januari 1935 ini memiliki kader sebanyak lebih kurang 2.000 di Provinsi Sumatera Utara. Kader Al-Ittihadiyah ini mencakup 3 pilar pergerakan Al-Ittihadiyah, diantaranya pilar dakwah dan sosial, pilar ekonomi, pilar kaderisasi dan pendidikan. Ketua Panitia Dr. Zunidar menjelaskan, DPW Ittihadiyah Sumatera Utara menggelar Milad ke-90 tahun Al-Ittihadiyah dengan mengangkat tema rekonstruksi kaderisasi dalam memperkuat Al-Ittihadiyah dalam mewujudkan Indonesia Emas. Bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi dan transformasi untuk menuju Indonesia Emas. Jadi kita berharap dengan kegiatan ini Al-Ittihadiyah semakin meluas di masyarakat dan semakin bisa mengembangkan sayapnya khususnya di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia. Ketua DPW Al-Ittihadiyah Sumatera Utara Dr. Haji Muhammad Hesbi Ashidiki mengatakan, di Sumatera Utara ini terdapat sejumlah ruang pendidikan seperti tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan perguruan tinggi. Dengan kaderisasi dari basis-basis pendidikan melahirkan pemikiran yang dituangkan melalui tulisan sangat berkontribusi dalam pembangunan Sumatera Utara. Di penghujung acara, Milad ke-90 tahun Al-Ittihadiyah launching buku 90 tahun Al-Ittihadiyah konsolidasi dan transformasi mewujudkan visi keumatan menuju Indonesia Emas dan dialog publik. Dan pendidikan yang ada saat ini, kita mencoba memberikan pemikiran-pemikiran, kemudian juga dengan banyaknya tulisan-tulisan yang ada, memberikan kontribusi dalam pembangunan di Sumatera Utara, pembangunan daerah, seluruh kabupaten kota yang ada DPD-nya melalui pemikiran pendidikan yang ada di Sumatera Utara ini. Puluhan pasien Rumah Sakit Kumpulan Panei Kota Tebing Tinggi yang hendak melakukan hemodialisa sempat dikabarkan akan dirujuk ke rumah sakit lain akibat kehabisan stok bahan medis habis pakai. Namun hal tersebut langsung ditindaklanjuti ke pihak rekanan untuk memenuhi suplai bahan medis habis pakai tersebut. Dari pantauan TVRI di ruang medis hemodialisa atau HD, tampak sejumlah pasien yang sedang dan akan melakukan pencucian darah tetap melakukan kegiatan medis tersebut. Diketahui saat ini kebutuhan akan bahan medis habis pakai yang digunakan untuk cuci darah cukup tinggi sehingga manajemen Rumah Sakit Kumpulan Panei terus melakukan upaya untuk ketersediaan bahan medis habis pakai tersebut. Beberapa hari yang lalu sempat bahan medis habis pakai yang akan digunakan untuk pasien yang akan melakukan hemodialisa kehabisan stok, sehingga puluhan pasien sempat dikabarkan akan dirujuk ke rumah sakit yang masih ada stok bahan medis habis pakai tersebut. Namun hal ini tidak jadi dirujuk karena 1 hari kemudian sesuai dengan upaya yang terus dilakukan pihak RSUD Kumpulan Panei berkoordinasi dengan pihak rekanan agar dapat mensuplai bahan medis habis pakai tersebut. Iqbal Abdillah selaku Wadir Umum Rumah Sakit Kumpulan Panei membenarkan kehabisan stok BMHP. Namun selang beberapa saat stok tersebut sudah ada, dan puluhan pasien yang sempat dirujuk dihubungi kembali untuk melakukan hemodialisa di rumah sakit milik pemerintah Kota Tebing Tinggi. Pasien yang sempat kita lakukan rujuk itu ada sekitar 40-an orang pasien. Kondisi pasien memang di tempat kita dalam pelayanan HD itu memang cukup banyak ya untuk melaksanakan pelayanan HD. Menambah kerjasama dengan pihak rekanan dalam pelayanan HD sehingga kebutuhan akan BMHP dan pelayanan HD ini tidak ada terkendala di masa yang akan. Pemkab Toba melalui Dinas Kesehatan merehab total 6 puskesmas di Kabupaten Toba, diantaranya Puskesmas Tandang Buhit, Puskesmas Uluan, Puskesmas Pintu Pohan Meranti, Puskesmas Parsoburan dan Puskesmas Borbor pada tahun 2024.
Kadis Kesehatan Toba Freddy Sibarani mengatakan pembangunan puskesmas tersebut kini telah rampung pada awal bulan Februari lalu dan siap beroperasi. Freddy Sibarani menambahkan bahwa proses peningkatan puskesmas hanya dilakukan pada fisik gedung, sementara untuk peralatan medis masih tetap sama seperti sebelumnya. Selain merehab 6 puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba juga merehab 2 puskesmas pembantu yakni Pustu Lumban Gaol di Tambunan dan Pustu Meranti Timur di Kecamatan Pintu Pohan Meranti. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba juga telah membangun gedung Public Safety Center PSC 119 di Jalan Somba Debata Bali. Layanan jemput pasien gawat darurat selama 24 jam ini bisa dihubungi di nomor telepon 119. Selain meningkatkan sarana, pelayanan kesehatan pada puskesmas juga turut ditingkatkan dengan menerapkan sistem integrasi dan tepat waktu. Pelayanan di puskesmas ini nantinya langsung terintegrasi dan tepat waktu. Freddy juga menjelaskan yang pasti dari sisi SDM baik jumlah maupun kualifikasi memang harus ditingkatkan dan saat ini terdapat 3 puskesmas rawat inap di Kabupaten Toba, yakni Puskesmas Ajibata, Puskesmas Parsoburan dan Puskesmas Borbor. Sebanyak 566 puskesmas dari total 619 yang ada di Sumatera Utara siap melayani masyarakat dalam program pemeriksaan kesehatan gratis di Sumatera Utara. Program pemeriksaan kesehatan gratis PKG dari Kementerian Kesehatan siap melayani masyarakat untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Selain itu juga melalui program PKG ini masyarakat dapat mengantisipasi ataupun upaya pencegahan komplikasi bagi kesehatan tubuh sekaligus menjadi rujukan untuk menjalani gaya hidup sehat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Muhammad Faisal mengatakan sebanyak 91% puskesmas di Sumatera Utara siap melayani masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan gratis ini dibagi dalam 6 kategori berdasarkan usia melalui pendaftaran dilakukan aplikasi Satu Sehat ataupun langsung datang ke puskesmas dengan membawa kartu tanda penduduk. Pada pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan pembatasan dengan target 30 orang dalam sehari. Hal ini dilakukan agar pelayanan kesehatan bagi pasien umum lainnya tidak terganggu. Terkait sejumlah puskesmas yang kurang optimal dalam mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis diakibatkan persoalan keterbatasan sarana prasarana di kawasan daerah terpencil, maka pemerintah melakukan upaya perbaikan. Program kesehatan gratis dimanfaatkan bagi masyarakat yang berulang tahun ini. Pemerintah terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan termasuk pemanfaatan digitalisasi dan memfasilitasi sarana pendukung memberi kenyamanan bagi pasien yang hadir. Kadis Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimi mengatakan jika ada 566 dari 619 puskesmas yang sudah siap melaksanakan cek kesehatan gratis di Sumut. Jumlah itu memiliki persentase 91% puskesmas di Sumut. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Medan melakukan makan sehat setiap hari Jumat dengan tujuan agar tubuh tetap sehat dan tidak gampang terserang penyakit, membuat siswa dapat mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Makan sehat bagi para pelajar SMP Negeri 1 Medan sudah dilakukan sejak lama dan disambut baik oleh siswa dan orang tua murid. Makan sehat yang dibawa para siswa tersebut ditentukan jenisnya, yakni harus terdiri dari nasi, sayur, lauk, buah dan susu sehingga memenuhi keseimbangan unsur 4 sehat 5 sempurna. Makan sehat ini sudah menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah dan diharapkan mampu menjadi kebiasaan bagi siswa sehingga dapat menjaga kesehatan agar selalu sehat dan bugar. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, Lisnawati Susman SH, MM, mengatakan selain makan sehat siswa juga diajak untuk mengikuti senam secara bersama agar membuat kondisi tubuh tetap bugar. Kepala sekolah menyampaikan makan sehat yang dibawa murid ke sekolah pada umumnya diolah oleh orang tua murid di rumah sehingga terbebas dari aneka zat yang dapat mengganggu kesehatan. Kepala sekolah berharap dengan adanya makan sehat yang dilakukan di lingkungan sekolah ini, seluruh siswa dan siswi memahami betapa pentingnya makan sehat bagi tubuh.
kepada orang tua murid, kepala sekolah juga menghimbau agar makan sehat ini dapat dilakukan di tengah keluarga agar anak sehat dan siap menuju generasi emas 2045. Kantin Kejujuran merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membentuk karakter anak. Keberadaan Kantin Kejujuran dapat membantu peserta didik dalam membentuk karakter yang baik, memperbaiki perilaku, dan memperluas pemahaman. Seperti Kantin Kejujuran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Medan. Keberadaan Kantin Kejujuran ini tidak ditunggu oleh penjaga kantin, jadi ketika membeli sesuatu tinggal menaruh uang di kotak yang sudah disediakan. Pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang tertera dan ketika membayar dan membutuhkan kembalian, siswa harus mengambil kembalian sesuai dengan jumlah belanjaan yang dibeli. Dengan adanya Kantin Kejujuran ini melatih siswa untuk jujur. Iya, Kantin Kejujuran ini memang kita upayakan supaya anak-anak dapat membeli sendiri, membayar sendiri, dan untuk kejujuran mereka masing-masing. Jadi memang mereka datang ke sini selain baca buku, mereka juga tidak perlu ke kantin mengejar waktu, tapi mereka bisa untuk jajan di sini seperti itu. Banyak ada makanan, ada snack-snack ya. Kita menyediakan snack sama minuman-minuman, pulpen juga kalau mereka memang alat-alat tulis lah terutama. Ya, untuk anak-anak sekolahnya juga mereka antusias sekali gitu ya, karena memang selain baca buku mereka juga bisa berbelanja sendiri, membayar sendiri, mengambil kembalian sendiri. Selain Kantin Kejujuran di Sekolah SMP Negeri 1 Medan ini juga terdapat lemari kejujuran, di mana lemari ini berfungsi sebagai tempat meletakkan barang-barang yang tinggal atau tercecer di kawasan sekolah tersebut. Siswa yang merasa kehilangan barang dapat menghubungi pihak terkait untuk mengambil barang yang kececer tersebut di lemari kejujuran dengan pengawasan oleh guru bimbingan dan konseling, guru-guru mata pelajaran, dan tenaga pendidik lainnya. Keberadaan lemari kejujuran ini juga dapat mengembangkan karakter, memperbaiki perilaku, dan memperluas pemahaman arti kejujuran. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, Kantin dan lemari kejujuran memiliki peranan penting dalam memfasilitasi kesejahteraan dan pengembangan peserta didik dengan nilai-nilai kejujuran yang baik. Manfaat dari lemari kejujuran ini adalah membuat kita lebih jangan ceroboh, jangan ada yang ketinggalan, dan manfaatnya itu ke orang yang merasa kehilangan bisa langsung ke lemari kejujuran melihat barangnya ada di dalam atau tidak, dan ini membantu kita untuk meningkatkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Pula, apa? Oh, lucu ya Pak? Iya lucu. Pemerintah kembali menggulirkan inisiatif segar untuk membentuk generasi Indonesia yang hebat melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan tujuan memperkuat pendidikan karakter di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Program atau gerakan Anak Indonesia Hebat bertujuan untuk membentuk karakter siswa melalui kebiasaan positif yang dapat membantu mereka berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Bukan hanya siswa tetapi guru juga memiliki peran penting dalam memahami dan membimbing siswa agar dapat menerapkan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti bangun pagi, beribadah sesuai keyakinan masing-masing, berolahraga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hingga tidur cepat. Program ini bertujuan untuk membantu siswa menjadi individu yang disiplin, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat perlu diterapkan oleh siswa,
dengan dukungan orang tua dan guru, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan kebiasaan ini, siswa dapat merasakan berbagai manfaat yang membantu mereka berkembang secara positif, baik dalam akademik maupun kehidupan sehari-hari. Jadi program yang sudah kami lakukan untuk pembiasaan 7 anak Indonesia hebat, anak hebat Indonesia ya, anak hebat Indonesia itu kita sudah mensosialisasikan terlebih dahulu dengan orang tua, memanggil orang tua untuk secara bersama-sama. Nanti orang tua tuh harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Jadi ada jurnal yang harus dikerjakan anak untuk setiap harinya, dan jurnal itu diketahui oleh orang tua. Kegiatan apa yang dilakukan anak di rumah, kemudian untuk selanjutnya anak mengembalikan jurnal kepada wali kelas. Untuk selanjutnya wali kelas itu memeriksa apakah memang 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ini sudah dilakukan oleh peserta didik UPT SMP Negeri 1 Medan. Keberhasilan kontingen Sumatera Utara menempati posisi keempat dalam pagelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 lalu, membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menjanjikan bonus bagi para pelatih dan atlet yang berprestasi dan menyumbangkan medali. Realisasi pencairan bonus tersebut pun dijanjikan akan dirampungkan pada bulan ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lewat Dinas Pemuda dan Olahraga menjanjikan realisasi bonus bagi para pelatih dan atlet kontingen Sumut di berbagai cabang olahraga yang telah berhasil meraih medali dan menempatkan posisi Sumut di peringkat keempat sebagai tuan rumah pada PON 2024 lalu akan diselesaikan dan dicairkan pada bulan ini. Meski belum merinci berapa besaran bonus dan kategori yang akan diberikan kepada para pelatih dan atlet, namun jika berkaca pada pagelaran PON 2021 lalu, Pemprov mengucurkan bonus kepada para atlet dengan rincian peraih medali perunggu sebesar Rp75 juta, peraih medali perak sebesar Rp125 juta, dan peraih medali emas sebesar Rp250 juta. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Mahfulah Daulay menyebut saat ini tim anggaran pemerintah daerah Pemprov sedang melakukan efisiensi atau refocusing anggaran, termasuk salah satunya untuk pemenuhan unsur tali asih yang termasuk di dalamnya bonus bagi para pelatih dan atlet kontingen Sumut yang telah berprestasi pada ajang PON 2024 lalu. Meski pencairannya sempat tertunda beberapa kali, namun pemerintah Provinsi Sumut menjamin bahwa bonus PON 2024 pasti akan dicairkan dan dipastikan pada bulan Februari ini. Seperti yang telah diketahui bahwa Sumut menjadi tuan rumah bersama Aceh pada ajang PON ke-21 pada tahun 2024 lalu. Bonus. Saat ini TAPD Pemprov sedang melaksanakan refocusing. Refocusing itu artinya efisiensi anggaran dari masing-masing OPD. Salah satu tujuannya adalah ada satu item pemenuhan unsur tali asih selain daripada kebutuhannya. Jadi insya Allah akan terpenuhi. Olahraga mandiri seperti berlari dan berjalan, kini tengah menjadi gaya hidup baru yang sedang digandrungi oleh masyarakat tak terkecuali di kota Medan. Bahkan kini di Medan, sarana untuk masyarakat melakukan olahraga berlari dan berjalan santai ini telah bertambah sejak sirkuit cabang olahraga balap motor di kawasan Jalan William Iskandar difungsikan menjadi lokasi baru dan terbuka untuk masyarakat. Sirkuit ini pancing yang terletak di Kompleks Arena kawasan olahraga Sumut di Jalan William Iskandar ini tadinya digunakan untuk cabang olahraga balap bermotor ketika pagelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 lalu. Namun untuk menjaga perawatannya dan menambah pilihan masyarakat untuk berolahraga seperti berlari, berjalan santai hingga bersepeda, sirkuit ini lalu difungsikan untuk masyarakat yang ingin berolahraga tersebut secara terbuka dan tanpa dipungut biaya apapun. Tak berselang lama sejak diperbolehkan untuk masyarakat umum, arena sirkuit pun langsung dipadati oleh masyarakat yang gemar berolahraga pada setiap pagi dan sore hari. Tekstur aspal sirkuit yang rapi dan mulus menjadi daya tarik bagi masyarakat yang gemar berolahraga lari atau jogging. Salah seorang warga, Muhammad Iqbal, mengatakan,
Dibukanya sirkuit pancing ini sebagai sarana olahraga masyarakat yang baru kian menambah pilihan lokasi berolahraga serta berpotensi menambah antusiasme warga Medan untuk giat berolahraga. Kini setiap harinya mulai pagi dan sore hari warga telah memadati areal sirkuit guna berolahraga terutama di waktu akhir pekan. Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut membebaskan seluruh biaya termasuk parkir agar masyarakat nyaman menggunakan sarana olahraga baru ini. Mungkin biasanya kan kalau masyarakat tuh di lapangan benteng atau di lapangan lainnya, dan ini jadi primadona baru lah mungkin ya untuk masyarakat, karena sirkuit multifungsi Dispora ini cukup baik dan memang fasilitasnya bagus kan, selepas kalau nggak salah ini dipakai di PON kemarin. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiran cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk Senin 17 Februari 2025. Dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di Humbangan Sundutan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk pagi hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Labuhan Batu dan Nia Selatan. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat berpotensi terjadi di Mandailing, Natal, dan Nia Selatan. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Humbangan Sundutan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 99%, dengan angin yang bertiup dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 6 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 15 Februari 2025 tidak ada. Kami himbaukan untuk waspada hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di lereng timur, lereng barat, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.